sayangan. Juan menatap nyalang pada gadis manis bertubuh mungil itu. Juan masih ingat bagaimana tadi dia harus mengalah mencelakai dirinya sendiri demi menghindari menabraknya. Nah, ini orang yang tadi mojok nungguin lo diam-diam, bro! Kata Yaris. Hei, kamu! Tadi mau kabur ya? Kenapa sih? Lihat kayak lihat culik aja. Goda Hanif, anggota The Wolves yang lain yang ada di sana. Siapa Cibir Jawi dan Yaris secara bersamaan. Yang udah sold out diem aja. Kasih kesempatan buat yang masih free. Katanya. Ars tidak mempedulikan ocehan Hanif, Yaris dan Jawi. Ars ingin fokus pada Juan. Tapi Ars jadi semakin segan melihat mata Juan yang menyala-nyala tanda marah kepadanya. Dan dengan segenap keberanian yang dia punya, Ars mendekat sampai hanya berjarak setengah meter saja dari Juan. Manusia kayak kamu tuh so polos padahal hampir aja kamu bikin nyawa orang melayang. Udah dikasih fasilitas penyeberangan jalan, malah nyebrang di jalanan yang lagi ramah. Gak tengok-tengok kanan kiri pula. Omel Juan. Ars pasrah. Dia menunduk lugu seperti siswa baru dimarahi senior saat ospek. Sekarang apa? Tulang leher saya cedera. Kaki tangan saya juga cedera. Minta maaf kamu gak bisa mengubah keadaan. Omel Juan lagi, lalu dia merasakan linu pada tulang lehernya karena terlalu semangat memarahi Ars. Dam! Cuma ngoceh aja bikin ngilu kan? Sialan! Rutuk Juan. Sabar, bro. Sabar. Lemesin urat-urat lo, tenang aja. Nyawa lu kan gak sampai melayang. Tenangkan Jawi. Sialan lo. Lo mau kasih hukuman apa buat dia, bro? Biar gue yang handle dia. Kata Hanif mencuri kesempatan. Modus lo. Sorak Yaris. Perasaan Ars sangat tidak menentu. Dia merasa bersalah, tapi tak ketinggalan merasa takut juga. Kalau sudah begini, bagaimana cara Ars menebus kesalahannya? Siapa nama kamu? Tanya Jawi. Ash. Jawab Ars tetap menunduk. Ya udah, Ars. Kamu pulang aja, cuma lain kali kami minta kamu hati-hati ya. Kata Jawi lebih bijak sekarang. Kok dibebasin gitu aja? Gak bisa dong. Protes Hanif. Saya gak akan lari dari tanggung jawab kok. Saya akan bayar separuh dari biaya perawatan abang ini. Saya serius, saya gak membual. Kata Ars penuh tekad. Wah, gak usah, Neng. Biaya rumah sakit udah dihandle sama kawan kami. Jawab Jawi. Juan heran dan tak tahu kalau tadi Zahran juga sempat datang menungguinya saat di IGD. Siapa? Tanya Juan. Si Zah, tadi dia yang datang paling awal ke sini, tapi karena ada urusan, dia izin pulang duluan. Dan semua biaya udah dia bayar kok. Juan tak heran, tapi dia tentunya sangat terharu. Walau keluarganya jauh, tapi dia memiliki kawan-kawan yang sangat solider. Ya udah, biar nanti gue yang telepon si Zah. Terus ini gimana ini urusan sama Neng Ars, bro? Tanya Hanif. Juan kembali fokus pada sosok Ars. Ars semakin kikuk ada di sana, fokusnya juga terbelah dan hanya bisa berdecak kagum kalau ternyata sosok Zahran Arayan Prayoga itu adalah pribadi yang sangat menarik. Ceo, masih muda, tampan sempurna dan anggota geng motor. Keren banget sih. Kayak tokoh-tokoh fiksi aja. Lamun kan Ars. Kamu! Kau tegur Juan kembali membuat Ars tegang. Iya. Berhubung keluarganya si Juan gak ada di sini, dan kita semua juga udah punya kesibukan masing-masing, nah sebagai bentuk tanggung jawab, gimana kalau kamu ikut gantian aplaus jagain si Juan di sini? Usul Jawi. Ars sih tak merasa masalah kalau memang Juannya mau. Dan Ars kini tahu kalau korban keteledorannya bernama Juan. Ide bagus sih menurut gue. Siang-siang sampai sore kan gue sama si Jawi sibuk di bengkel,
si Hanif masih sibuk kuliah, kan kita bisa gantian juga sama anak-anak The Wolves yang lain. Nah, Neng Ars juga bisa ikut gantian jagain lu sampai lu pulih, bro. Setuju, Yaris. Ya, saya nggak keberatan kok. Saya akan menebus kesalahan saya, gimana pun caranya, asal jangan hukum saya dengan cara yang aneh-aneh. Jangan jadikan saya musuh buat geng kalian. Ungkap Ars dengan memberanikan diri. Nah, gimana bro? Lo sepakat, kan? Juan sebenarnya tak terlalu antusias. Tapi bagaimana baiknya saja, Juan ngikut saja. Sampai Bang Juan pulih, saya akan bertanggung jawab. Kata Ars menegaskan niat baiknya. Ya. Yaris dan Jali malah asyik menggoda. Hanif ikut menggoda walau hatinya jadi ciut sebab dia merasa kalau Ars akan lebih cocok untuk Juan. Ya udah, dari pagi sampai siang, kamu standby di sini. Titah Juan. Oke. Ars menyetujui. Dia akan minta jadwal kerja pada shift siang dalam minggu ini agar dia bisa menuntaskan hutang rasa bersalahnya pada Sang Juan. Zahran baru selesai mandi dan melihat istrinya hanya meringkuk lemas tak ada gairah. Zahran kembali ingat bagaimana getirnya fase di awal kehamilan itu. Zahran mendekatinya lalu mendekatkan wajahnya pada wajah Sanum yang bersembunyi di antara bantal dan selimut yang menggulung. Mulai kena serangan morning sickness lagi? Bisik Zahran dengan lembut. Ya. Sahut Sanum begitu parau. Apa yang bisa abang lakukan buat kamu? Zahran menawarkan jasa. Abang makan malam sendiri aja, nggak apa-apa kan? Habis itu jemput Eyar ke rumah mama. Jawab Sanum dan matanya masih terpejam karena sembari menikmati rasa pusing luar biasa yang mendera hebat sepanjang hari ini. Katanya Eyar mau nginep, mau nemenin opa main catur. Jawab Zahran. Sanum tersenyum mendengar jawaban itu, membayangkan Arkana sibuk bermain catur dengan Ilham. Kamu juga harus makan, sayang. Coba bayangin mau makan apa, abang akan cari langsung sekarang juga. Bujuk Zahran sambil mengelus-elus lengah Sanum sampai membuat Sanum malah tambah betah berlama-lama di atas pembaringan. Gak kebayang apa-apa. Benar-benar gak ada nafsu makan sama sekali. Jawab Sanum. Mau dicariin roti buaya lagi? Kenang Zahran sambil menggoda. Hei. Sanum malah tertawa kecil. Tentulah kenangan perburuan roti buaya saat ngidam di kehamilan pertama tak akan bisa ia lupakan. Abang serius? Apa aja akan abang carikan asal kamu mau makan. Tegaskan Zahran. Apa ya? Sanum mengubah posisi dari menyamping ke kanan sampai menyamping kiri menghadap pada Zahran. Dan akhirnya sekarang Zahran bisa lebih leluasa menatap wajah Sanum yang walaupun pucat pasi tetap tak kehilangan pesona kecantikannya. Apa coba? Bayangin aja, sampai ke ujung Jakarta pun akan abang tuju. Zahran beralih mengelus membelai kepala istrinya. Ya udah, mau makan di luar aja. Putuskan Sanum. Boleh, mau makan di mana? Tapi naik motor ya. Pinta Sanum. Naik motor. Anginnya lagi kenceng, sayang. Nanti kamu malah tambah masuk angin. Ya udah nggak usah kalau gitu. Sanum merajuk. Ya udah ya, kita perginya naik motor. Kamu pakai jaket yang tebel ya, biar abang siapin. Zahran tak bisa menolak keinginan Sanum. Lantas Zahran mengambilkan jaket yang cukup tebal untuk dikenakan oleh istrinya. Sementara Sanum berjuang bangkit dari pembaringannya. Luar biasa sulit, sebab setiap kali membuka mata dan mengangkat tubuh walau sekedar terduduk, rasanya Sanum dibawa berputar-putar seperti naik komedi putar dengan kecepatan gila. Nah, kamu kuat motor-motoran dalam keadaan kayak gini? Yakinkan Zahran lalu kembali dengan jaket hitam yang siap ia pakaikan pada Sanum. Kuat kok. Kalau nggak kuat, aku bisa peluk abang erat-erat. Jawab Sanum bersikeras. Kalau peluk abang erat-erat itu wajib.
Dengan hati-hati Zahran memakaikan jaket itu sampai benar-benar rapi membalut tubuh istrinya. "Udah ada kabar dari Pak Teja?" tanya Shanum tiba-tiba. Zahran kira Shanum lupa, ternyata masih ingat dengan urusan nomor misterius semalam. "Belum. Tadi pas Pak Teja mau ke gerai resmi provider, gerainya udah tutup. Jadi nggak sempat." Jawab Zahran tidak memuaskan Shanum. "Semoga Pak Teja segera dapat orangnya. Aku mau tahu motivasi dia iseng ke abang tuh buat apa? Cuma salah kirim kah? Atau ada sesuatu yang lain? Udah ya, masalah itu kita serahkan aja sama Pak Teja. Please jangan ngerasa terganggu lagi sama urusan itu. Cuma buang-buang energi aja." "Tapi aku nggak bisa tenang. Aku terganggu dengan itu. Karena aku cinta ke abang. Aku nggak mau kalau harus kehilangan abang karena masalah orang ketiga kayak gini." Sambar Shanum agak emosi. "Itu nggak akan pernah terjadi. Tugas kamu cuma percaya, sisanya serahkan ke abang." Tegas Zahran. Lalu tak lupa Zahran merapikan kerudung Shanum yang sempat menceng-menceng karena kelamaan berbaring tadi. "Abang sayangkan sama aku?" "Sangat. Kalau tiba-tiba nanti ada orang yang sama kayak aku, apa abang akan berpaling? Gak akan ada lagi yang kayak kamu di hidup abang. Cuma kamu, the one and the only, gak mungkin ada yang lain. Jangan nakal di luar sana, saat mataku gak bisa mengawasi." Pinta Shanum. Tampaknya Shanum masih terbawa suasana penuh kecemasan gara-gara nomor iseng semalam. Zahran memberi jawaban atas pertanyaan Shanum dengan sebuah kecupan tepat di bibir. "Kita pergi sekarang, ayo." Zahran membantu Shanum bangkit dari duduknya lalu menopang tubuhnya yang lemas. Zahran harus memanaskan mesin motornya beberapa saat sebab dia sudah lama tak memakai motor kesayangannya itu. Shanum malahan sudah standby di jok belakang. Gimana kabar Ducati merah punya abang yang dijual sama ibu ke Bang Jamil ya?" Kenang Shanum tiba-tiba ingat pada peristiwa 4 tahun lalu saat Ducati milik Zahran seharga ratusan juta dijual bagai rongsokan pada preman kampung bernama Jamil. "Kamu masih ingat?" tanya Zahran sambil tersenyum geli. "Masihlah. Gimana bisa lupa? Motor mahal ratusan juta cuma dihargai 10 juta aja sama Bang Jamil ke ibu. Parah sih, itu pas ibu masih julid ke kita. Hehe." Bisik Shanum tak bisa berhenti mengenang. "Tapi sekarang ibu udah berubah, makin sayang sama kamu." "Ya, alhamdulillah." "Udah siap? Peluk kuat-kuat biar nggak jatuh," kata Zahran dan siap untuk menarik handle gas motor sport kesayangannya itu. "Udah," jawab Shanum dan sudah menautkan ke-10 jari-jarinya di perut Zahran. Zahran tak ada niat untuk kebut-kebutan. Dia akan berkendara dengan santai malam ini. Fun night ride dengan istri kesayangan, mumpung Arkana yang selalu ingin ikut sedang menginap di rumah mama papanya. Dengan begitu, Zahran dan Shanum bisa mengenang masa-masa pacaran setelah menikah dulu. Kemana Shanum dan Zahran pergi? Mereka pergi ke sebuah kafe yang menyajikan dessert-dessert lezat karena Shanum memang hanya bisa menerima makanan yang manis-manis saja untuk saat ini. Begitu turun dari motor, Zahran melayani Shanum tiada henti. Membukakan helmnya, membukakan jaketnya, tak lupa juga merapikan kembali penampilannya. Love language yang tak pernah surut Zahran tunjukkan pada Shanum. Tanpa mereka tahu kalau mobil sedan merah yang baru saja terparkir di halaman parkir kafe itu adalah mobil yang dikendarai oleh Safira. "Oh my gosh!" Safira patah hati detik itu juga. Setelah kesulitan mencari-cari sosok istri dari Zahran Arayan Prayoga, malam ini malah dia melihat dengan mata kepala sendiri. Itukah perempuan teristimewa di hidup lelaki sempurna sekelas Zahran Arayan Prayoga? Ya Tuhan, dia biasa banget. Mana bisa? Gerutunya masih bertahan di dalam mobil. Mana bisa aku kalah saing sama perempuan biasa kayak dia? Safira tacap. Dia menyempurnakan makeup yang melekat di wajahnya, menambah olesan lipstik merah rubinya lalu menyemprotkan parfum mahal ke sekujur dadanya. "Li, aku udah sampai. Buruan kamu datang, aku punya kejutan buat kamu." Sebelum turun, Safira juga mengirim pesan singkat pada Liana.
Setelah itu, Safira keluar dan pintu mobil yang dia buka seperti sengaja ia senggolkan pada Shanum. Beruntung Zahran sigap melindungi sebelum pintu itu menghantam tubuh istrinya. Sorry. Ucap Safira sok kaget. Padahal dia seolah sengaja ingin mengucapkan salam perkenalan dengan cara kasar seperti itu. Pak Zahran! Sapa Safira kemudian pura-pura kaget menyadari keberadaan Zahran. Shanum yang masih agak kaget kemudian mengernyit dahi saat ada perempuan cantik, seksi dan wangi semerbak menyapa suaminya. Tolong lain kali hati-hati. Kamu hampir aja nyelakain istri saya. Kau tegur Zahran kesal. Oh, ini istrinya Ti. Hai, salam kenal, Mbak. Saya Safira, relasi bisnis Pak Zahran. Kata Safira kemudian menyodorkan tangan pada Shanum. Relasi kerja? Secantik ini? Semudah ini? Mereka akan saling bertemu dan terlihat akrab. Apa saja yang mungkin nanti terjadi kalau mereka terus bertemu? Pikir Shanum. Pikirannya kacau lagi. Shanum? Jawab Shanum ala kadarnya saja. Senang banget bisa ketemu sama istri orang hebat kayak Pak Zahran. Shanum hanya tersenyum hambar. Zahran beralih mengelus membelai kepala istrinya. Ya udah, mau makan di luar aja? Putuskan Shanum. Boleh, mau makan di mana? Tapi naik motor ya? Pinta Shanum. Naik motor? Anginnya lagi kenceng, sayang. Nanti kamu malah tambah masuk angin. Ya udah nggak usah kalau gitu. Shanum merajuk. Ya udah ya. Kita perginya naik motor. Kamu pakai jaket yang tebel ya, biar abang siapin. Zahran tak bisa menolak keinginan Shanum. Lantas Zahran mengambilkan jaket yang cukup tebal untuk dikenakan oleh istrinya. Sementara Shanum berjuang bangkit dari pembaringannya. Luar biasa sulit, sebab setiap kali membuka mata dan mengangkat tubuh walau sekedar terduduk, rasanya Shanum dibawa berputar-putar seperti naik komedi putar dengan kecepatan gila. Nah, kamu kuat motor-motoran dalam keadaan kayak gini? Yakinkan Zahran lalu kembali dengan jaket hitam yang siap ia pakaikan pada Shanum. Kuat kok, kalau nggak kuat aku bisa peluk abang erat-erat. Jawab Shanum bersikeras. Kalau peluk abang erat-erat itu wajib. Dengan hati-hati Zahran memakaikan jaket itu sampai benar-benar rapi membalut tubuh istrinya. Udah ada kabar dari Pak Teja? Tanya Shanum tiba-tiba. Zahran kira Shanum lupa ternyata masih ingat dengan urusan nomor misterius semalam. Belum. Tadi pas Pak Teja mau ke gerai resmi provider, gerainya udah tutup. Jadi nggak sempat. Jawab Zahran tidak memuaskan Shanum. Semoga Pak Teja segera dapat orangnya. Aku mau tahu motivasi dia iseng ke abang tuh buat apa? Cuma salah kirim kah? Atau ada sesuatu yang lain? Udah ya, masalah itu kita serahkan aja sama Pak Teja. Please jangan ngerasa terganggu lagi sama urusan itu. Cuma buang-buang energi aja. Tapi aku nggak bisa tenang. Aku terganggu dengan itu. Karena aku cinta ke abang, aku nggak mau kalau harus kehilangan abang karena masalah orang ketiga kayak gini. Sambar Shanum agak emosi. Itu nggak akan pernah terjadi. Tugas kamu cuma percaya, sisanya serahkan ke abang. Tegas Zahran. Lalu tak lupa Zahran merapikan kerudung Shanum yang sempat menceng-menceng karena kelamaan berbaring tadi. Abang sayangkan sama aku? Sangat. Kalau tiba-tiba nanti ada orang yang sama kayak aku, apa abang akan berpaling? Gak akan ada lagi yang kayak kamu di hidup abang. Cuma kamu, the one and the only, gak mungkin ada yang lain. Jangan nakal di luar sana, saat mataku nggak bisa mengawasi. Pintas Shanum. Tampaknya Shanum masih terbawa suasana penuh kecemasan gara-gara nomor iseng semalam. Zahran memberi jawaban atas pertanyaan Shanum dengan sebuah kecupan tepat di bibir. Kita pergi sekarang, ayo. Zahran membantu Shanum bangkit dari duduknya lalu menopang tubuhnya yang lemas. Zahran harus memanaskan mesin motornya beberapa saat sebab dia sudah lama tak memakai motor kesayangannya itu.
Shanum malahan sudah standby di jok belakang. Gimana kabar Ducati merah punya abang yang dijual sama ibu ke Bang Jamil ya? Kenang Shanum tiba-tiba ingat pada peristiwa 4 tahun lalu saat Ducati milik Zahran seharga ratusan juta dijual bagai rongsokan pada preman kampung bernama Jamil. Kamu masih ingat? Tanya Zahran sambil tersenyum geli. Masihlah. Gimana bisa lupa? Motor mahal ratusan juta cuma dihargai 10 juta aja sama Bang Jamil ke ibu. Parah sih, itu pas ibu masih julid ke kita. Hehe. Bisik Shanum tak bisa berhenti mengenang. Tapi sekarang ibu udah berubah, makin sayang sama kamu. Ya, alhamdulillah. Udah siap? Peluk kuat-kuat biar nggak jatuh. Kata Zahran dan siap untuk menarik handle gas motor sport kesayangannya itu. Udah? Jawab Shanum dan sudah menautkan ke-10 jari-jarinya di perut Zahran. Zahran tak ada niat untuk kebut-kebutan, dia akan berkendara dengan santai malam ini. Fun night ride dengan istri kesayangan, mumpung Arkana yang selalu ingin ikut sedang menginap di rumah mama papanya. Dengan begitu, Zahran dan Shanum bisa mengenang masa-masa pacaran setelah menikah dulu. Kemana Shanum dan Zahran pergi? Mereka pergi ke sebuah cafe yang menyajikan dessert-dessert lezat karena Shanum memang hanya bisa menerima makanan yang manis-manis saja untuk saat ini. Begitu turun dari motor, Zahran melayani Shanum tiada henti. Membukakan helmnya, membukakan jaketnya, tak lupa juga merapikan kembali penampilannya. Love language yang tak pernah surut Zahran tunjukkan pada Shanum. Tanpa mereka tahu kalau mobil sedan merah yang baru saja terparkir di halaman parkir cafe itu adalah mobil yang dikendarai oleh Safira. Oh my gosh! Safira patah hati detik itu juga. Setelah kesulitan mencari-cari sosok istri dari Zahran Arayan Prayoga, malam ini malah dia melihat dengan mata kepala sendiri. Itukah perempuan teristimewa di hidup lelaki sempurna sekelas Zahran Arayan Prayoga? Ya Tuhan! Dia biasa banget. Mana bisa? Gerutunya masih bertahan di dalam mobil. Mana bisa aku kalah saing sama perempuan biasa kayak dia? Safira tacap. Dia menyempurnakan makeup yang melekat di wajahnya, menambah olesan lipstik merah rubinya lalu menyemprotkan parfum mahal ke sekujur dadanya. Li, aku udah sampai. Buruan kamu datang, aku punya kejutan buat kamu. Sebelum turun, Safira juga mengirim pesan singkat pada Liana. Setelah itu, Safira keluar dan pintu mobil yang dia buka seperti sengaja ia senggolkan pada Shanum beruntung Zahran sigap melindungi sebelum pintu itu menghantam tubuh istrinya. Sorry. Ucap Safira sok kaget. Padahal dia seolah sengaja ingin mengucapkan salam perkenalan dengan cara kasar seperti itu. Pak Zahran! Sapa Safira kemudian pura-pura kaget menyadari keberadaan Zahran. Shanum yang masih agak kaget kemudian mengernyit dahi saat ada perempuan cantik, seksi dan wangi semerbak menyapa suaminya. Tolong lain kali hati-hati. Kamu hampir aja nyelakain istri saya. Kau tegur Zahran kesal. Oh, ini istrinya Ti. Hai, salam kenal, Mbak. Saya Safira, relasi bisnis Pak Zahran. Kata Safira kemudian menyodorkan tangan pada Shanum. Relasi kerja? Secantik ini? Semudah ini? Mereka akan saling bertemu dan terlihat akrab. Apa saja yang mungkin nanti terjadi kalau mereka terus bertemu? Pikir Shanum. Pikirannya kacau lagi. Shanum? Jawab Shanum ala kadarnya saja. Senang banget bisa ketemu sama istri orang hebat kayak Pak Zahran. Shanum hanya tersenyum hambar. Shanum merasa skeptis dengan sikap supel Safira. Kamu gak kenapa-napa kan, sayang? Gak sempat kenakan tadi? Tanya Zahran lalu memastikan Shanum baik-baik saja. Tepat di depan mata Safira yang ujung-ujungnya jadi nyamuk di tengah kemesraan Zahran pada Shanum. Enggak kok. Kita masuk sekarang. Oke. Mbak Safira, kami masuk duluan ya, mari. Pamit Shanum sedikit beramat tamah tapi Zahran sama sekali tak mempedulikan Safira sama sekali.
Oh iya, silakan. Persilakan Safira. Zahran dan Sanum berlalu. Zahran tak melepaskan gandengan tangannya dan itu menjadi fokus tatapan mata Safira. Semua dessert di dalam sana bisa-bisa berubah jadi pahit kalau gini. Sialan! Andai saja nggak memilih cafe ini, mungkin aku nggak akan melihat pemandangan menyesakan itu. Gerutu Safira kesal. Satu-satunya orang yang membuat salting. Yang tadi itu siapa, Bang? Tanya Sanum setelah sampai di dalam cafe. Safira, perwakilan dari L Group. Mereka pelopor e-wallet yang lagi hype di kalangan masyarakat sekarang ini. E-commerce yang ada di bawah naungan perusahaan kita butuh akses payment yang lebih fleksibel. Makanya kita butuh kerjasama dengan perusahaan Bonafide biar bisa saling mendorong satu sama lain. Jelaskan Zahran. Zahran ingin menunjukkan pada Sanum kalau dirinya dan Safira hanya terikat hubungan kerja sama yang profesional, tak ada hubungan personal sama sekali. Oh gitu. Gaya seksi Safira kembali mengganggu ketenangan Sanum. Sulit sekali untuk berpikir jernih, apalagi Sanum baru saja diserang dengan rasa ragu gara-gara nomor tak dikenal semalam. Safira muncul lagi dan Sanum berpikiran buruk lagi. Safira begitu mengumbar kemolekan tubuhnya. Sanum tak tahu apa saja yang terjadi saat suami dan wanita seksi itu bertemu membicarakan soal kerjasama. Apakah mereka saling menatap satu sama lain? Apakah ada kontak fisik? Sayang? Kok malah bengong? Kamu mau makan apa? Sadarkan Zahran. Aku mau makanan penutup aja. Jawab Sanum lalu menutup buku menunya. Italian pastry? Gelato? Dua-duanya? Iya. Zahran menyampaikan pesannya pada waitress yang menunggu. Sementara Sanum memilih makanan manis, Zahran yang mulai lapar juga memesan makanan berat. Abang, panggil Sanum sepertinya ingin memulai lagi obrolan. Ya, kenapa sayang? Kalau ke kantor, dandanannya Safira emang kayak gitu juga ya? Sanum membahas Safira dan Zahran sungguh malas untuk menjawabnya. Gimana emangnya? Ya kayak tadi, menor, seksi, meresahkan. Jawab Sanum agak kekik. Meresahkan? Ya. Meresahkan para istri di rumah. Makeup tebal, pakaian super ketat, kayak sengaja mengumpankan diri. Astagfirullah, kok aku julid ya? Ucap Sanum diakhiri dengan istighfar. Sosok Safira mengundang sisi julid Sanum karena sungguh ia takut suaminya tergoda. Abang malah nggak terlalu merhatiin, abang nggak fokus sama dia, dan harusnya kamu tahu kalau suami kamu ini nggak suka hal-hal kayak gitu. Kenapa harus resah, Num? Ya gimana ya? Sanum sesekali melirik ke arah Safira yang untungnya duduk jauh di pojok cafe. Orang-orang itu pada insecure sama kamu. Kok kamu malah insecure sama yang gitu-gitu? Ayolah, jangan terganggu dengan hal-hal receh kayak begini, sayang. Itu nggak ada gunanya, malah kayak nyiksa diri sendiri, iya kan? Ingatkan Zahran. Iya sih. Tapi itu emang muncul gitu aja di pikiran. Abang itu mengundang banyak perhatian para perempuan. Abang ngerti nggak sih kalau aku takut abang direbut sama orang lain? Ungkap Sanum, ia mengeluarkan unek-uneknya lagi. Apa abang perlu mengubah penampilan jadi pria cupu, gitu? Canda Zahran. Ya nggak juga. Gimana ya cara bikin hati kamu tentram kalau mindset kamu sendiri suka melebar ke hal-hal yang gak akan pernah terjadi? Ya udah deh, lupain aja. Emang harus dilupain. Jangan biarkan itu mencemari pikiran kamu. Rasa gak percaya, kamu malah bikin abang takut seolah kamu tuh lagi nyari-nyari celah membiarkan masalah masuk ke dalam rumah tangga kita. Mana ada? Kan? Kamu sendiri gak sadar kalau prasangka kamu itu bisa jadi racun dalam pernikahan kita? Bukan soal orang ketiga dan itu abang pastikan gak akan pernah terjadi. Orang ketiga not allowed. Gak akan pernah diberikan celah dalam kehidupan kita. Tegas Zahran. Safira meradang melihat kebersamaan Zahran dan Sanum. Safira memperhatikan dengan jelas bagaimana Zahran menatap istrinya.
Tak sekalipun Zahran menatap orang lain dengan tatapan yang seperti itu. Mungkin perempuan itu anak pejabat yang berpengaruh pada karir Pak Zahran. Gak mungkin Pak Zahran jatuh cinta karena paras atau fisiknya, gak mungkin. Aku kok gak rela kalau orang seperti Pak Zahran berjodoh sama perempuan biasa-biasa aja kayak gitu. Kayak dunia tuh benar-benar gak adil. Minimal Pak Zahran harusnya memilih perempuan kayak aku, yang pintar dandan dan gak akan malu-maluin kalau digandeng di hadapan orang-orang. Pikiran Safira ngelantur lagi. Masih saja merasa dirinya jauh lebih baik dari siapapun. Hai, Beb! Akhirnya Liana datang. Gaya Liana tak kalah norak, mereka cuma ingin menghabiskan malam di sebuah kafe, tapi gaya mereka seperti akan pergi ke klub malam. Akhirnya kamu datang juga. Look at sir, jangan kaget lihat sosok asli Zahran Arayan Prayoga. Begitu sampai, Liana langsung diberi tunjuk sosok Zahran yang baru saja mereka bicarakan tadi siang. Mata Liana langsung melek dan dari jarak beberapa meter pun, Liana bisa menilai sendiri sosok sempurna itu dengan mata dan hatinya. Jadi itu? Yep, gak salah lagi. Tapi tebak dia lagi duduk sama siapa sekarang? Istrinya, kah? Ya, kamu bisa nilai sendiri kan? Betapa tidak beruntungnya dia menikahi perempuan yang gak memiliki value seperti dia. Berhijab? Wah, menarik banget. Menarik apanya? Pas tadi aku face to face sama dia, wajahnya polosan gitu aja, gak berdandan sama sekali. Jadi kasihan gak sih sama Pak Zahran? Harusnya dia didampingi sama perempuan yang gerjes dan pintar menjaga penampilan kayak aku. Makin panas sih hati ini, kayak gak rela aja kalau manusia sempurna tiba-tiba harus berjodoh sama perempuan datar dan gak punya daya tarik kayak dia. Safira nyerocos dengan rasa percaya diri yang sudah sampai pada titik maksimal. Entahlah, tapi emang manis sih. Mungkin kriteria Pak Zahran itu emang yang seperti itu, semacam hidden gem yang hanya boleh dinikmati oleh dia sendiri. Kata Liana tak dapat melepaskan pandangannya ke arah meja Zahran dan Sanum. Ih, kamu ini Li. Tumben sih pemikiran kita nggak searah. Ya kan pemikiran orang itu beda-beda. Belum makan aja aku udah kenyang natap dia secara langsung kayak gini. Berasa lagi stalking artis favorit enggak sih? Kamu bikin bete. Keluh Safira kesal lalu merajuk dengan menekuk habis wajahnya. Nah, kita tahu kalau Pak Zahran itu sukanya sama yang adem-adem kayak gitu. Harusnya kamu sadar kalau yang semacam kita ini nggak bisa masuk spek idamannya. Ya jauhlah dari yang berhijab tiba-tiba berpaling sama yang seksi-seksi macam kita ini. Jadi ya aku mundur alon-alon aja, but masih bisa mengagumi dalam diam. Kamu malah bikin aku tambah bete. Lo kenapa? Kamu bikin aku merasa kecil seolah perempuan itu jauh lebih baik dari aku. Lah kan kita nggak kenal. Mungkin pribadinya lah yang bikin Pak Zahran jatuh cinta sama dia. Liana! Gak asik kamu Udah sejalur sama si Ars juga kayaknya. Ya gimana ya? Mau maju juga kayaknya akan sia-sia. Boro-boro ngelirik aku, ngelirik kamu aja enggak. Ya udah, tapi nggak usah muji-muji dia lagi. Jangan bandingkan aku sama dia. Aku dan istrinya sama sekali nggak sebanding. Catat itu. Iya deh Kanjeng Ratu. Liana mengalah sebab dia mengenal sekali watak Safira yang memang tak suka dibantah. Safira juga lebih suka diagung-agungkan, sama sekali tak suka dibandingkan dengan yang lainnya. Sekarang, makanan manis pun tiba-tiba terasa hambar bagi Sanum. Sanum sudah tak fokus lagi pada Safira. Apalagi sekarang sudah ada Liana yang juga bergaya sama dengan Safira. Orang-orang yang berusaha menggoda suamiku bertebaran di mana-mana. Sampai kapan dia akan tahan? Batin Sanum lalu memperhatikan Zahran yang sedang menikmati lasanyanya. Kenapa, sayang? Kamu mau? Tanya Zahran jadi salah tingkah karena diperhatikan diam-diam oleh istrinya. Enggak. Ternyata emang sebetah ini yang merhatiin kamu, Bang. Jawab Sanum lalu menggoda. Zahran tersenyum dan hal itu berhasil membuat sosoknya yang penuh wibawa menjadi tersipu salah tingkah tak karuan. Cuma Sanum yang mampu melakukan itu.
Emang selama ini kamu gak merhatiin? Kita udah sama-sama selama 4 tahun loh. Bisa-bisanya ya kamu bikin abang shouting begini. Akui Zahran. Kalau digoda cewek lain, abang bisa shouting juga kayak gini nggak? Enggak lah. Jangan ya, jangan baper sama orang lain. Kata Shanum lalu menyeka sisa lasanya yang tertinggal di ujung bibir suaminya. Zahran tambah tersanjung saja dengan perhatian semacam itu. Cuma kamu kok yang bisa bikin abang baper. Beneran loh. Bibit-bibit posesif mulai tumbuh lagi pada diri Shanum. Serius? Hati Safira semakin meradang. Bahasa tubuh Zahran ketika bersama dengan istrinya begitu berbeda dengan saat berada di lingkungan kantor. Sungguh Safira iri dibuatnya. Kalau dia bisa mencuri hatinya, kenapa aku enggak? Aku pasti bisa lebih brutal memporak-porandakan hatinya. Cuma perlu usaha dan kesabaran. Aku akan membuat dia merasakan gelora cinta yang aku miliki saat ini. Harus. Ancu, manis gak seinteraksi mereka? Celetuk Liana yang malah ikut baper melihat kebersamaan Shanum dan Zahran. Diam kamu, Li! Interaksi mereka itu pahit buatku. Ngerti gak sih? Omel Safira. Iya, ngerti. Dan setelah memakan separuh kanoli dan 2 suapan gelato, Shanum merasa cukup untuk malam ini. Dia mengajak Zahran pulang meninggalkan seorang perempuan terbakar api cemburu di pojok cafe. Sialaan! Rutuk Safira kesal apalagi Zahran dan Shanum pergi begitu saja tanpa berpamitan seolah mereka memang orang asing yang tak saling kenal. Piu ya ampun, wajahnya, posturnya, oranya, absolutely perfect. Akui Liana. Dan dia butuh perempuan seperti aku buat semakin menyempurnakan kesempurnaannya itu. Ya udah daripada diomelin, aku dukung aja lah. Gumam Liana pelan. Sepertinya Liana takut didepak dari daftar pertemanan oleh Safira seperti halnya Arsh. Lantas, bagaimana nasib Arsh setelah menjadi tersangka utama kecelakaan Huan? Pagi-pagi sekali dia mengaplus Yaris dan Hanif yang berjaga sejak semalam. Arsh membawa tas bekal berisi 2 kotak makanan. Entah apa dan entah untuk siapa makanan yang dibawanya itu. Siwan masih agak kesulitan pas mau ke kamar kecil, nanti kamu bantuin dia pas dia mau ke kamar kecil. Kata Yaris berpesan sebelum pergi. Wajahnya begitu lesu setelah begadang semalaman bersama Hanif. Iya, baik bang. Bye, Ash, kalau ada apa-apa hubungi kami aja ya. Minta nomornya dari si Huan. Pamit Hanif. Iya, bang. Yaris dan Hanif pergi meninggalkan Huan yang masih tertidur. Semalam mereka malah main kartu sampai subuh. Arsh memperhatikan Huan. Arsh tak menduga kalau dirinya akan berurusan dengan anggota geng motor seperti ini. Kemana pula keluarga Huan? Anaknya sedang dirawat begini, kenapa tak ada satupun keluarganya yang diberitahu? Untung saja Huan memiliki kawan-kawan yang menjunjung solidaritas tinggi. Selamat pagi. Sapa seorang suster yang masuk ke dalam ruangan dengan troli berisi beberapa coy makanan dan obat. Selamat pagi, Sus. Waktunya minum obat, nanti tolong pacarnya dibangunkan ya. Kata suster malah salah faham dan menduga kalau Ars adalah pacarnya Huan. Pak pacar. Gumam Ars. Obat yang ini 2 pil dilanjutkan dengan yang ini 1 tablet. Kata suster itu memberi arahan pada Arsh. Baik, Sus. Disegerakan ya, bangunkan saja dulu, setelah itu bisa kembali beristirahat. Iya, Sus. Suster itu pergi setelah meletakkan coy sarapan Huan beserta 2 jenis obat yang wajib diminum oleh Huan pagi ini di atas nakas. Malah dikira pacar. Kenal aja nggak? Gumam Ars lalu jantungnya malah terasa berdegup kencang. Ars pun tak tahu bagaimana cara membangunkan Huan. Bagaimana kalau Huan marah dan tersinggung? Sungguh Ars merasa sangat segan. Bang? Suara Ars pelan sekali, tentulah itu tak akan mampu membangunkan Huan. Bang? Bangun dulu yuk, minum obatnya.
Habis itu baru boleh tidur lagi. Ucap Ars kali ini suaranya 1 ton lebih tinggi. Tapi tetap tak mampu mengusik kenyamanan Huan. Pilihan terakhir, terpaksa Ars harus membangunkan dengan suara lebih keras dan sentuhan fisik. Bang? Ars mencolek bagian tangan Huan yang tidak terluka. Barulah Huan terusik, perlahan-lahan Huan mulai membuka kembali matanya. Dia tampak sebal karena dibangunkan saat sedang enak-enaknya tidur. Maaf, Bang. Barusan suster datang dan minta aku buat bangunin abang. Abang harus sarapan terus minum obatnya. Jelaskan Ars agar Huan tak salah paham. Huan mencari tahu sudah jam berapa ini. Kenapa tiba-tiba ada Ars? Ditatapnya ke sekitar dan dia tak menemukan Yaris dan Hanif lagi. Si Yaris sama si Hanif kemana? Tanya Huan dengan nada yang judes. Mereka baru aja pulang, mungkin sekitar 10 menitan yang lalu. Pagi sampai siang, aku yang akan jagain abang. Kata Ars mencoba menyingkirkan rasa segannya. Kamu pikir, dengan kamu jagain aku di sini, kesalahan kamu bakalan diampuni begitu aja? Tanya Huan kini semakin sinis pada Ars. Perasaan Ars jadi tidak enak. Kalau mau balas dendam nanti aja ya pas abang udah pulih. Sekarang yang penting abang sembuh dulu. Yuk dimakan, biar aku suapin. Kata Ars mencoba tidak terpengaruh dengan intimidasi Huan. Ars mencampur nasi ke dalam bowl sup hambar jatah sarapan Huan. Nantangin? Gede juga ya nyali kamu. Mam dulu yuk. Ars menyuapi Huan seperti menyuapi anak kecil. Benar-benar tak peduli dengan intimidasi Huan walaupun sebenarnya hatinya gentar sekali. Dikira aku ini anak TK? Kenapa sih marah-marah terus? Orang cuma mau nyuapin aja kok. Lagian aku nggak mau makan makanan itu. Beliin aku makanan di luar. Titah Huan begitu bosi. Nggak, nanti dimarahin sama dokter. Ya udah. Aku nggak makan dan mau lanjut tidur. Ih, bandel. Emang kalau anak geng motor tuh pada ngeyel begini ya? Gerutu Ars pelan. Ars tak banyak berpikir lagi. Dia keluarkan tas bekalnya dan akan membagi bekal jatah sarapannya untuk Huan agar Huan mau makan, mau minum obat. Setelah itu tugas pertama Ars akan selesai. Jangan menggerutu. Aku bisa dengar. Gak ada yang menggerutu. Ya udah nih makan sarapan punyaku aja. Ini masakan mamaku. Ada gurih-gurih micinnya, jadi gak terlalu hambar kayak makanan rumah sakit. Kata Ars lalu meletakkan kotak bekalnya di atas pangkuan Huan. Huan lama-lama tak menduga kalau sikap Ars bisa setenang ini. Setidaknya Ars memang berusaha tanggung jawab. Makanlah! Atau mau disuapin? Gak apa-apa kok, gak usah sungkan. Tawarkan Ars. Huan baru ingat kalau tangan kanannya masih terkilir dan tak bisa digerakkan dengan sempurna. Ya udah suapin. Walau ketus, Ars tak merasa tersinggung. Ars sudah berekspektasi sejak awal kalau Huan memang akan bersikap kasar kepadanya. Akhirnya Huan pun tak bisa menolak untuk menerima pelayanan terbaik dari Ars. Oh iya, sekalian Ars juga ingin membahas soal Zahran. Bukan apa-apa. Ars hanya ingin menginformasikan saja kalau mantan temannya sedang memiliki rencana gila untuk masuk ke dalam kehidupan Zahran sebagai pelakor. Tapi masalahnya, Ars tak tahu harus mulai dari mana. Tak elok juga kalau tiba-tiba Ars membahas soal Zahran, bisa-bisa nanti malah Ars yang dianggap sebagai stalker yang ingin mengusik ketenangan hidup Zahran. Harus mulai dari mana ya? Tapi aku harus ngasih tahu sih. Sebelum si Safira bertindak semakin barbar dan ngerusak rumah tangga orang lain. Terlebih orang itu erat hubungannya sama orang ketus ini. Gimana ya acara mulainya? Yang layu kembali bermekaran. Dengan sabar, Ars menyuapi Huan yang harus lebih lama mengunyah makanannya sebab cedera di sekitar tulang leher dan area rahang membuatnya tak bisa leluasa bergerak. Huan merasakan rasa masakan sang mama yang sudah lama tidak ia nikmati. Walau Huan menyangkal, tapi dia merasa nyaman dengan makanan yang ia rasakan. Sekali lagi maaf ya, aku juga jadi pengen ketemu sama Pak Zahran,
Mau bilang makasih karena seluruh biaya rumah sakit malah dia yang handle. Ucap Ars berbasa-basi. Lain kali jangan ceroboh lagi. Kau tegur Huan dengan ketus. Ya, nggak lagi deh. Kenapa nyebrang sambil melamun? Lagi mikirin cara bayar tagihan pinjol. Tanya Huan membuat Ars mendecih kesal. Sembarangan! Gerutunya. Biasanya gitu. Kata Huan lalu tersenyum sinis. Enggak lah. Walaupun wishlist aku banyak, tapi aku paling pantang berurusan sama pinjol atau pakai paylater. Tegas Ars. Kali aja. Zaman sekarang kan marak banget. Cewek-cewek yang pengen gaya elit tapi ekonominya sulit. Cowok kok julid amat. Gerutu Ars pelan. Tak menduga kalau Huan sang berandal memiliki mulut julid. Atau mungkin Huan melakukan itu hanya pada Ars sebab Ars telah menyebabkan dirinya mengalami kecelakaan yang fatal. Apa? Ngomong yang keras. Huan dengar dan dia marah lagi. Ini loh, sebenarnya kejadian sore itu tuh kayak sebuah paralel yang nyambung juga dengan apa yang ada di sekitar kamu. Kata Ars mencoba mengalihkan kemarahan Huan dengan kebingungan yang ia buat. Ngomong yang jelas. Ketus Huan yang jadi penasaran. Tapi jangan salah paham dulu ya. Ini soal Pakzaran Arayan Prayoga. Itu nama lengkap dari nama teman abang yang kemarin kan? Ars memulai. Huan mengerutkan dahi dan tak mengerti kenapa Ars mengetahui nama lengkap sahabatnya. Dia itu CEO di sebuah perusahaan. Apa ya namanya? Lupa lagi. Ars mencoba mengingat. Kamu stalking dia? Ngapain? Jangan macam-macam. Dia itu udah nikah dan udah punya anak. Huan salah paham. Bukan aku. Tapi temanku. Maksudnya mantan temanku. Sanggah Ars. Omongan kamu tuh makin gak jelas ya. Apa sih yang mau kamu bahas? Makanya sabar dulu. Jangan salah paham dulu. Awas kalau kamu berpikiran buat menggoda Zahran. Seluruh anggota The Wolves gak akan membiarkan siapapun mengusik kehidupan pribadi para anggotanya. Apalagi si Zah. Susah ya kalau ngobrol sama berandal jalanan, bawaannya ngegas mulu. Gumam Asri kembali menggerutu. Hah? Udah deh, habisin dulu makannya. Biar nanti aku susun dulu kata-kata yang bisa bikin kamu paham sama maksud yang mau aku sampaikan. Ujar Ars gemas dan kesal. Ya udah, langsung aja ke intinya. Apa yang mau kamu sampaikan? Lurus, jangan belok-belok. Huan itu biasanya kalem dan tak banyak bicara. Tapi dia menganggap Ars sebagai orang yang nyaris membuatnya mati. Oleh sebab itu Huan begitu sulit menganggap Ars sebagai orang baik-baik. Ya ampun, galaknya ngalah-ngalahin manajer Kill. Kalau bukan karena aku udah bikin dia celaka, Miles banget aku baik-baikin orang ini. Nyebelin. Kali ini Ars menggerutu di dalam hati. Jadi gini, aku kan punya temanku itu bukan orang sembarangan. Dia cantik, populer dan juga punya peranan penting di perusahaan keluarganya. Nah, kebetulan, perusahaan itu sedang menjalin kerjasama dengan perusahaan milik Pak Zahran. Belakangan, temanku itu kayak obses banget pengen menarik perhatian Pak Zahran. Kalau aku pribadi sih, aku nggak tahu dan baru tahu sosok yang digilai sama temanku itu pas kemarin. Benar-benar nggak menyangka kalau orang yang dielu-elukan sama temanku adalah teman kamu. Ars mulai bercerita. Tapi Huan belum mengerti betul apa maksudnya. Terus masalahnya apa? Terlalu lebay kalau kamu menjadikan cerita nggak nyambung itu buat membenarkan keteledoran kamu kemarin sore. Dengar dulu. Aku emang nggak kenal sama Pak Zahran. Aku nggak kenal sama keluarganya. Tapi, temanku kayak punya misi gila buat jadi pelakor di dalam kehidupan rumah tangga Pak Zahran. Gila nggak sih? Aku udah kau tegur dia. Aku udah ingetin dia. Tapi tahu nggak? Aku malah di-kick dari circle pertemanannya. Coba aja bayangin. Kami sudah berteman sejak zaman SMA udah lebih dari 5 tahun. Terus disingkirkan gitu aja cuma karena aku nasihatin dia buat gak berpikir jadi duri di dalam rumah tangga orang lain.
which is Pak Zahran Aren Prayoga yang ternyata adalah temannya kamu, Bang. Perlahan Huan mulai bisa mencerna maksud penuturan Ars yang cukup panjang lebar. Jadi maksudnya temanmu yang cantik dan populer itu niat mau jadi pelakor, gitu? Ya, kasarnya kayak gitu. Dan yang aku tahu, dia itu obsesif. Takutnya, dia beneran nekat apalagi sekarang mereka lagi menjalin kerjasama. Ya, aku takut aja kalau itu sampai kejadian, kan kasihan sama istri dan anaknya Pak Zahran. Huan tersenyum kecut. Huan mencebik dan tak percaya kalau Zahran akan tergoda oleh perempuan lain selain istrinya seorang. Hah, kasih tahu ya sama temanmu yang gatel itu. Sebaiknya mundur sebelum kecewa. Si Zah itu sangat mencintai istrinya. Niat busuknya bakalan sia-sia. Jangan mimpi. Secantik apapun perempuan itu, gak akan mampu menyentuh hati terdalam dia. Kok kocak banget sih penuturan kamu barusan? Hah! Tegas Huan dengan sangat yakin. Huan hanya geleng-geleng kepala dan menertawakan. Benarkah? Ya aku juga senang kalau omong begitu. Syukurlah, tapi gak ada salahnya kan kalau kita kasih tahu ke Pak Zahranya biar dia lebih hati-hati ke depannya. Kata Ars. Iya sih, okelah, nanti aku sampaikan cerita humormu barusan. Kok humor sih? Ya lucu aja, terutama temanmu itu. Terniat jadi pelakor. Ya emang lucu sih. Tapi jangan remehkan juga usaha dia. Kalau kejadian kan, bahaya. Yang dicari sama si Zah itu bukan cantik, atau seksi, atau wanita karir yang berasal dari keluarga kaya raya. Itu semua nggak ada apa-apa. Dia udah menemukan surganya sendiri. Syukurlah, aku ikut seneng dengernya. Udah ceritanya? Udah sih, itu aja. Ya udah waktunya minum obat. Habis ini Bang Huan istirahat lagi aja, aku akan berjaga sampai siang nanti. Ars membereskan kotak makannya lalu menyiapkan air minum dan obat untuk Huan. Ars lega karena sudah bercerita. Ars alergi dengan yang namanya pengkhianatan. Di saat ayahnya masih menjadi seorang pejabat, kata-kata pelakor adalah hal yang bersahabat dengan kehidupan keluarganya. Ars menjadi saksi pengkhianatan yang bertubi-tubi dan menemani kesabaran sang ibu. Walau Ars tidak mengenal siapa Zahran, tapi Ars tergerak hati untuk mencegah niat busuk temannya agar Zahran tak sampai menjadi korban. Terutama, Ars tak ingin ada lagi perempuan yang menjadi korban pengkhianatan seperti yang dialami oleh ibunya. Seiring berjalannya detik demi detik kebersamaan Ars dan Huan, mereka mulai bisa berinteraksi dengan baik. Ars benar-benar menunjukkan rasa tanggung jawabnya dan Huan juga mulai menerima niat baik Ars. Foto profilnya diambil dari Pinterest, sementara nomor ini terdaftar atas nama remaja lelaki berumur 17 tahun. Saya rasa ini cuma nomor iseng, Zah. Teja sudah menemukan beberapa petunjuk soal nomor misterius malam itu. Nomornya masih aktif? Tanya Zahran merasa ini malah jadi teka-teki. Sudah tidak aktif sejak 2 hari yang lalu. Mungkin setelah menelpon dan mengirim pesan ke nomor kamu, dia langsung membuang nomor itu. Kata Teja. Zahran tak mengerti kenapa ada orang iseng seperti itu. Tapi Shanum sudah mendengarnya dan ada rasa lega yang memenuhi seisi hatinya. Ternyata suaminya memanglah tak bermain-main dengan perempuan lain. Ternyata itu hanya nomor iseng. Terus apa tujuan anak lelaki sialan itu? Dan kenapa harus nomor saya? Apa yang dia inginkan? Tapi Zahran masih cukup emosi. Mungkin hanya iseng, Bang. Banyak yang melakukan hal-hal semacam itu hari-hari ini. Udah, kita abaikan aja. Lebih tingkatin aja pengamanan nomor pribadi kamu. Tenangkan Shanum. Shanum sudah mendapat jawaban dan dia sudah tak peduli lagi dengan nomor iseng itu. Abang harus cari orang itu sih. Abang harus tanya apa motivasi dia ngelakuin itu semua. Udah, aku udah gak mempermasalahkan ini lagi. Nanti, kalau ada yang begini-begini lagi, aku gak akan curiga sama abang lagi. Aku akan selalu percaya sama abang. Shanum benar, Zah. Zaman sekarang, apa-apa selalu dibuat viral. Kalau kamu nyari-nyari anak lelaki itu, nanti beda lagi persepsi orang lain. Biarkan saja, dia jengah sendiri kok, bahkan langsung minonaktifkan nomor itu. Udah ya,
Sekarang abang segera bersiap untuk pergi ke kantor. Arkana biar aku yang antar, nanti agak siangan, soalnya ada kegiatan di luar sekolah. Saya sengaja membahas ini di sini sebelum kita pergi ke kantor karena saya tahu kalau ini akan mempengaruhi konsentrasi kamu, Sah. Apalagi hari ini ada banyak agenda yang harus kamu jalani. Kata Pak Teja. Dia memang sudah sangat tahu watak Zahran. Terima kasih, Pak. Pak Teja bahkan tahu kalau Bang Zah pasti akan kehilangan konsentrasi andai saja masalah ini dibahas di kantor. Ucap Shanum. Itulah, Zah memang kadang masih meledak-ledak dan yang saya tahu cuma kamu yang bisa menjinakkannya, Shanum. Shanum tersenyum tersipu dan apa yang Teja katakan memang benar. Cuma Shanum yang benar-benar mampu mengendalikan sosok Zahran. Kamu pergi sama Pak Amin ya? Kata Zahran. Iya, Bang. Abang berangkat dulu. Pamit Zahran. Dia berusaha tenang di hadapan Shanum walau dalam hati dia masih emosi dan bernafsu untuk membabat habis orang yang sudah mempermainkannya itu. Iya. Saya juga pamit, Shanum. Iya, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Teja pergi lebih dulu sementara Zahran masih di sana dan menunggu sampai Shanum merapikan dasi sambil menepuk-nepuk jas yang dipakainya. Polanya akan terus kayak gini, Num. Kalau nanti ada yang kayak gini lagi, please jangan langsung overthinking ya. Jangan marah, apalagi berpikiran buat ninggalin abang. Abang gak akan bisa kalau tanpa kamu. Pinta Zahran dengan tatapan dalam yang mengarah lurus pada wajah Shanum. Ya, aku percaya kalau abang gak akan pernah mungkin mengkhianati aku. Kepercayaan kamu adalah hal utama yang abang butuh. Kiss, Shanum memberikan semangat dengan mengecup pipi Zahran dan kecupan itu sebagai tanda kalau Shanum sudah kembali percaya kepada Zahran. Semangat! Masih kurang. Kata Zahran dan menagih kecupan di tempat lainnya. Kiss, kiss. Shanum mengecup pipi sebelahnya dan diakhiri dengan kiss di bibir. Shanum mencuri kesempatan itu sebab dia tahu kalau Biija dan Arkana sedang ada di atas, jadi tak khawatir akan ada yang melihatnya. Semangat Zahran sudah full dan merasa tak ada lagi yang perlu ia khawatirkan. Abang berangkat ya, Assalamualaikum. Pamit Zahran. Waalaikumsalam. Zahran beranjak dan berharap kalau Shanum akan tetap seperti itu. Marahnya Shanum adalah bencana bagi Zahran dan sungguh ia tak ingin itu terjadi lagi. Shanum mengantar sampai ke teras rumah. Sampai Zahran berlalu dari gerbang rumah, barulah Shanum kembali ke dalam rumah dan memeriksa kesiapan Arkana yang beberapa saat lagi akan pergi ke sekolah. Yar, udah siap? Sapa Shanum saat masuk ke kamar Arkana yang sedang didandani oleh Biija. Udah, Mah. Mama udah siapin bekal buat aku? Udah dong. Papa udah berangkat ya? Udah, barusan. Non, Bibi mau ke pasar. Bibi mau berangkat sekarang ya biar nggak terlalu siang. Kalau terlalu siang, biasanya cuma nyisa yang layu-layu. Kata Biija. Iya, Bi, makasih ya udah bantu ya Armandi. Sahut Shanum. Sama-sama, Non. Biija pergi dari kamar itu setelah menyelesaikan tugasnya memandikan dan mendandani Arkana. Layu itu kayak mama pas lagi malahan sama papa. Celetuk Arkana iseng. Kok kamu tahu yang begitu-begitu? Shanum sampai tersentil dan jadi malu dengan celetukan Arkana. Mama itu cantik kayak bunga. Tapi kalau malahan sama papa, mamanya jadi layu, jelek lo mah, kasihan papanya, jangan malahan telus ya sama papa. Ih, kamu ini ya. Nah pagi ini, bunganya mekar lagi, makin cantik deh mama kalau lagi mekar begini. Arkana menangkup wajah Shanum lalu menciuminya. Gombalan Arkana membuat hari Shanum semakin cerah. Shanum menyesal karena sudah menunjukkan vibe negatif di hadapan anaknya, padahal Shanum tak pernah sekalipun menginginkan Arkana melihat masalah yang menimpa pada dirinya. 10 menit lagi kita berangkat. Mama mau bersiap dulu ya, kamu tunggu di bawah. Hati-hati turun dari tangganya ya.
kata Shanum setelah memastikan Arkana siap untuk berangkat ke sekolah. Oke, Mah. Arkana menurut lalu pergi ke lantai bawah rumah sementara Shanum akan bersiap. Hari ini Arkana kembali diantar oleh Shanum. Hari ini akan ada kegiatan di luar, rencananya mereka akan pergi ke taman kota, sebuah bis kecil sudah siap di depan sekolah, anak-anak begitu antusias. Hai, Assalamualaikum, Mbak Shanum. Apa kabar? Kok kemarin gak antar Arkana? Sapa salah satu orang tua murid yang kemarin kedapatan mengumpat Shanum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Mbak. Kebetulan kemarin lagi gak enak badan. Arkana dianterin sama papanya, terus pulangnya dijemput sama omanya. Duh, senang banget ya punya keluarga yang kompak. Puji salah satunya lagi yang juga kedapatan membicarakan soal Shanum dan Zahran kemarin. Iya, begitu, Bu. Mbak Shanum, suaminya ini bukan kaleng-kaleng loh. Masih muda, gagah, mapan. Apa nggak takut suaminya digoda-godain sama pelakor di luaran sana? Shanum diingatkan lagi soal ketakutannya. Tapi beruntung Shanum sedang ada dalam keadaan positif. Shanum tak ingin terpengaruh lagi dengan omongan orang lain. Iya loh, Mbak. Rata-rata nih, para pelakor zaman sekarang tuh pada barbar loh. Pepet terus sampai dapat, apalagi suaminya Mbak Shanum ini loh, bikin jiwa para pelakor meronta. Saya kok malah cemas ya kalau punya suami seperti suaminya Mbak Shanum. Doktrin-doktrin nyaris menyerang pertahanan Shanum. Tapi lekas Shanum menangkis itu dan hanya menanggapi itu dengan sebuah senyum simpul. Saya percaya sama suami saya cuma bisa berdoa kalau dia dilindungi dari godaan semacam itu. Naudzubillah min dzalik, semoga dijauhkan dari penyakit rumah tangga yang seperti itu. Sahut Shanum dengan santai. Ketenangan Shanum membuat ibu-ibu rumpi itu merasa malu. Mereka kira Shanum akan terpengaruh dan overthinking berjamaah bersama dengan mereka. Senyuman yang tidak bernyawa. Gimana kegiatan di sekolah hari ini? Tanya Zahran pada Arkana yang menyambutnya di halaman rumah. Seru banget, Pah. Tadi naik bis bilu dan pergi ke taman kota. Jawab Arkana dengan semangat. Wah, ngapain aja tadi di sana? Dikasih tahu nama pohon-pohon, bunga-bunga sama selangga-selangga sama Bu Gulu. Oh gitu? Ya, seru banget pokoknya. Zahran selalu menanyakan bagaimana hari Arkana setiap harinya. Itu membuat hubungan mereka semakin lekat. Kamu main sendirian di sini? Mama kemana? Tanya Zahran karena tak melihat Shanum di sekitar sana. Mama di kamar sih sejak tadi. Jawab Arkana lagi lalu kembali berlarian mengambil bolanya. Papa masuk ya, mainnya di sini aja, jangan keluar gerbang. Oke. Pah? Zahran menitipkan Arkana pada Bi Ija untuk diawasi sementara dirinya segera masuk ke dalam rumah. Zahran curiga kalau Shanum kembali mengalami morning sickness yang berat. Zahran masuk ke dalam kamar dan mendapati Shanum sedang duduk di depan meja riasnya. Abang, udah pulang ternyata. Sapa Shanum tak terlihat layu sama sekali. Zahran pun tak menduga, Zahran kira Shanum hanya menghabiskan waktu dengan rebahan menikmati rasa mual dan peningnya. Kamu lagi ngapain? Abang kira kamu lagi rebahan di kasur. Zahran berjalan mendekat. Lagi? Shanum malah malu-malu. Zahran sudah semakin dekat lalu berdiri di belakang Shanum lalu melihat wajah Shanum dari pantulan cermin di meja rias itu. Wah! Zahran takjub karena melihat yang berbeda. Ternyata dari tadi Shanum duduk di meja rias untuk mencoba berbagai macam peralatan makeup yang tadi dia beli sepulang sekolah Arkana. Mendadak Shanum membeli makeup kit yang sangat lengkap. Tak lupa juga membeli foundation, concealer, bedak padat bedak tabur, 2 palet eyeshadow dengan 2 nuansa warna. Earthstone dan nuansa pink segar. Tak lupa beberapa warna lipstick, eyebrow kit, eyeliner dan perintilan makeup lainnya. Hei! Shanum tersenyum tersipu lalu menutupi wajahnya. Kamu lagi apa, sayang? Ini apa?
Tumben banget meja rias kamu jadi seramai ini. Goda Zahran lalu menunduk dan membuka tangan Sanum dari wajahnya sehingga Zahran bisa melihat penampilan berbeda dari istrinya yang biasanya polos tanpa polesan apa-apa. Iseng aja kok. Sanum menunduk menyembunyikan wajahnya. Ada apa sih? Tumben-tumbenan begini? Cuma lagi belajar dandan aja, Bang. Jelek ya? Kayak badut nggak? Sanum meminta pendapat lalu menoleh ke arah Zahran walau malu-malu. Zahran merendahkan tubuh jangkungnya dan duduk bersila di lantai di hadapan Sanum agar wajah mereka menjadi sejajar, bahkan posisi Sanum lebih dari tinggi dari Zahran saat ini. Zahran tersenyum melihat istrinya bermake-up. Walaupun tidak begitu rapi, tapi itu tidak menutup kecantikan alaminya. Jelek ya? Tanya Sanum jadi cemas. Enggak, kamu nggak pernah jelek. Terus? Cantik, tapi dandannya nggak usah terlalu berlebihan ya. Itu bisa menutup aura kecantikan alami yang kamu punya. Abang pribadi sih, selalu suka dengan bagaimanapun kamu. Jawaban Zahran menenangkan Sanum. Sanum jadi malu, lalu dia melepaskan bulu mata palsunya perlahan. Sebenarnya Sanum memiliki sebuah ketakutan. Ada alasan klasik di balik tingkahnya sore ini. Saat berkumpul dengan para orang tua murid tadi, beberapa dari mereka terus membahas soal pelakor. Walaupun Sanum tak ikut membahas, tapi bahasan mereka terdengar oleh telinga Sanum sehingga menimbulkan ketakutan di hati Sanum. Pelakor zaman sekarang sangat barbar. Lebih ganas daripada istri sah. Itulah yang menghantui pikiran Sanum saat ini. Apalagi, beberapa hari belakangan ini Sanum juga dihantui dengan pikiran buruk soal nomor iseng dan sosok Safira. Pasti ada alasan kuat kenapa kamu tiba-tiba kayak gini, iya kan? Ada apa? Coba cerita. Tanya Zahran, dia siap menyimak cerita dan keluh kesah istrinya. Kecemasanku belakangan ini masih sama kok, soal pelakor. Keluh Sanum. Itu lagi. Ya gimana ya, kecemasan itu emang muncul gitu aja secara naluriah. Gak bisa aku cegah, dan sekuat apapun aku mencoba menyangkal, ketakutan itu tetap ada. Ya abang ngerti, abang sangat ngerti. Aku harus pandai menjaga penampilan. Aku harus bisa boden dan biar gak malu-maluin jalan gandengan sama abang. Kamu selalu menjaga penampilan kok, gak ada yang kurang. Sama sekali gak ada yang jelek yang ada pada diri kamu ini. You're so perfect to me, gak peduli walau lagi dasteran sekalipun, kamu tetap cemerlang di mata abang, sayang. Rayu Zahran. Sanum kembali menemukan rasa percaya dirinya. Abang gak bosen ya muji-muji aku terus? Gak bosen, karena itu yang ingin abang katakan setiap hari sama kamu, itu kejujuran, gak bisa ditutup-tutupi. Jadi, aku gak perlu menor-menor begini setiap pergi sama abang? Gak perlulah. Just the way you are. Kalaupun kamu mulai suka bermakeup, gak usah tebel-tebel, tipis-tipis aja kayak biasanya. Ya udah. Naluri seorang istri memang hampir selalu tepat. Barangkali Sanum memang merasa kalau para penggoda mulai bergerak mencoba untuk menggoda suaminya dengan berbagai cara. Sanum tahu kalau suaminya adalah pria yang setia, family man sejati, tapi jika terus-terusan diserang dengan godaan yang frontal, bukan tidak mungkin kalau suatu hari nanti pertahanannya akan jebol juga, dan sungguh Sanum tak ingin itu terjadi. Masih main di depan ya? Tanya Sanum lalu mulai membersihkan wajahnya dengan kapas dan cairan pembersih. Iya, lagi main bola diawasi sama Bi Ija. Pas di taman kota tadi, tuh aktif servis banget deh pokoknya. Tahu mamanya lagi kurang fit, selalu gandeng tangan aku dan ngasih tahu setiap ada kerikil di pijakan. Juga selalu ngingetin buat minum, bahkan dengan tangan-tangan mungilnya dia berusaha bukain tutup tumbler buat aku. Gemes banget nggak sih? Sangat melindungi aku hari ini. Sanum bercerita dengan penuh sukacita. Zahran bangga sekali mendengarnya. Wah, mau ngalah-ngalahin papanya kayaknya. Sahut Zahran. Love language kalian tuh selaras. Tumbuh seperti kamu. Dia perhatian dan selalu natap mata dalam setiap kita berbincang. Anaknya siapa dulu dong? Kamu gitu juga nggak ke Mama Erin dulu?
Sebelum mereka mulai hobi bertengkar setiap hari, isi kepala abang penuh dengan warna-warna yang terang. Abang bahagia menjadi anak mereka. Tapi, itu semua hancur pas mereka mulai berteriak-teriak saling berbalas umpatan, bertengkar saling menyalahkan. Dan abang lupa bagaimana manisnya masa kecil abang. Shanum jadi merasa bersalah sudah menyinggung soal itu. Shanum lupa kalau suaminya sempat melewati masa-masa yang sulit sebagai seorang anak broken home. Maaf, aku nggak ada maksud ngingetin soal itu, Bang. Shanum jadi menyesal. Tapi Zahran tetap mengulas senyum yang simpul ke hadapan Shanum. Nggak apa-apa, semuanya kan udah lewat. Sekarang mereka udah bersatu lagi. Mereka harmonis sampai mau ngalah-ngalahin kita berdua. Pungkasnya. Iya ya, Mama Erin sama Papa Ilham nggak kalah ulo. Mereka manis banget seolah mereka nggak pernah melewati badai yang sempat memporak-porandakan kehidupan mereka. Dan kamulah yang jadi inspirasi buat Mama, dia jauh lebih baik sekarang. Papa Ilham juga. Papa Ilham tuh mencontoh kamu. Jadi sosok suami yang full perhatian sama istrinya. Agak aneh sih ya, jarang terjadi. Orang tua menjadikan anak dan menantu sebagai role model mereka. Ini yang namanya berbagi kebaikan, gak harus selalu dengan cara memberi, tapi dengan cara menginspirasi juga bisa didapat dari siapa saja dan untuk siapa saja. Zahran manggut-manggut, semua perkataan istrinya benar sekali. Zahran merasa sangat bahagia karena istrinya menunjukkan vibe yang sangat positif, berharap akan selalu seperti ini selamanya. Ping! Obrolan serius yang syahdu itu terpotong dengan suara denting handphone Shanum yang terletak di dekat perintilan makeupnya. Shanum memeriksa pesan yang masuk itu. Num, Bapak dibawa ke rumah sakit, dia jatuh di kamar mandi. Wajah berseri itu seketika jadi mendung saat membaca pesan dari Yayuk yang mengabarkan kabar duka dari Dharma. Kenapa? Tanya Zahran. Bapak jatuh di kamar mandi, Ibu bilang sekarang dibawa ke rumah sakit. Jawab Shanum dengan suara bergetar, tangannya juga ikut bergetar. Shanum sangat cemas dibuatnya. Bapak, ya udah tanya dibawanya ke rumah sakit mana, Abang akan segera ke sana. Aku juga ikut. Iya. Abang mau titipin ER dulu ke Bija ya, biar kita perginya berdua aja. Iya. Aku siap-siap dulu. Shanum begitu panik. Dia takut terjadi sesuatu yang buruk pada sang bapak. Walau tak terikat darah, tapi Shanum sudah menganggap Dharma sebagai ayah kandungnya sendiri. Cara Dharma mendidik dan membesarkan Shanum, sama baiknya seperti seorang ayah kandung. Zahran juga merasakan itu. Di saat Zahran kehilangan figur Ilham sebagai papanya, Zahran mendapat perhatian kecil penuh makna dari Dharma sehingga Zahran begitu menyayangi Dharma lebih dari sekedar sayang terhadap ayah mertua. Benar saja, saat Shanum dan Zahran tiba di rumah sakit, Dharma sudah mendapat perawatan intensif di ruang ICU. Hanya ada Yayuk dan seorang tetangga yang menunggui sambil menangis di depan ruang ICU itu. Perasaan Shanum jadi tidak enak. Dharma dan Yayuk tetap memilih tinggal di rumah lama mereka walaupun Shanum dan Zahran menawarkan rumah yang lebih besar. Dharma memang tak ingin meninggalkan rumah petaknya. Bu! Shanum menghampiri, Yayuk langsung jatuh dalam pelukan Shanum dan Shanum tak bisa menahan air mata. Takut akan terjadi sesuatu yang buruk pada sang bapak. Num, bapakmu. Num, bapak kenapa? Kok bisa sampai jatuh di kamar mandi, Bu? Ibu nggak tahu. Ibu juga nggak tahu berapa lama bapakmu ada di dalam kamar mandi. Cuma ibu tahunya pas bapak nggak keluar-keluar dari kamar mandi. Ibu minta Pak RT buat dobrak pintu kamar mandi dan ternyata bapak udah nggak sadarkan diri. Mungkin udah cukup lama karena... Yayuk menceritakan dan agak tersendat-sendat karena harus mengalahkan isak tangisnya. Shanum semakin tak bisa menahan rasa sedih dan sesal. Shanum tak bisa bayangkan bagaimana Dharma terjatuh. Mungkin Dharma tak sempat berteriak dan minta tolong sehingga Yayuk sendiri tak mengetahuinya. Zahran pun merasakan kesedihan itu, hanya bisa berharap kalau bapak mertuanya akan kembali seperti sedia kala. Bapak! Lirih Shanum. Zahran mengelus kedua pundaknya dari belakang, sementara Yayuk masih nangis-nangis bambai di pelukan Shanum.
Berdoalah, Bapak pasti akan baik-baik saja. Bisik Zahran berusaha menenangkan. Dokter keluar dari dalam ruangan dengan wajah tidak meyakinkan. Dokter itu menunjukkan wajah yang lesu dan menimbulkan kecurigaan soal kondisi Dharma di dalam sana. Yayuk lepas dari pelukan Shanum lalu berjalan mendekat pada sang dokter. Suami Anda tidak tertolong, beliau sudah pergi. Shanum seketika lunglai, hampir saja dia jatuh tapi Zahran yang ada di belakangnya sigap menopang. Shanum tak ingin percaya dengan perkataan dokter. Tidak mungkin Dharma pergi secepat ini. Coba diperiksa sekali lagi, Dok. Gak mungkin. Tadi saat dibawa kemari, suami saya masih hangat. Nadinya masih ada. Yayuk pun menyangkal. Baru saja saya dan tim dokter akan menyiapkan operasi untuk beliau. Tapi tadi, 2 menit yang lalu, tepatnya jam 17:49, beliau sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Enggak, coba dilihat sekali lagi, Dok. Yayuk mulai histeris tapi ditenangkan oleh tetangganya. Dokter tak bisa bicara apa-apa, mungkin memberikan informasi kematian pasien yang ditangani adalah hal berat yang sudah biasa dia jalani. Di waktu yang sama, Airin dan Ilham datang dengan wajah tak kalah risau. Mereka berjalan tergesa mendekat ke depan ruang ICU. Silakan. Persilakan dokter pada Yayuk untuk masuk untuk melihat kalau suaminya memang sudah tidak bernyawa lagi. Pak Aak, Bapak. Terdengar suara Yayuk yang makin histeris. Shanum malah sudah semakin lemas dan rasanya tak ingin melihat ke dalam ruang ICU. Shanum tidak yakin kalau dia akan kuat melihat kondisi Dharma yang sudah tidak bernyawa. Zah. Airin sudah sampai di dekat Zahran dan Shanum yang hanya menangis di dalam pelukan Zahran. Bapak udah gak ada. Sahut Zahran dengan suara yang pelan. Zahran juga merasakan hatinya terluka atas kepergian bapak mertuanya. Innalillahi. Airin juga tak bisa menahan air mata begitu spontan bergulir begitu saja di wajahnya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ucap Ilham sambil mengelus dada. Ilham juga merasakan duka yang teramat dalam. Num. Airin mengelus punggung Shanum. Bapak, aku nggak mau Bapak pergi dulu. Aku belum ngasih bakti terbaikku buat Bapak. Lirih Shanum setengah tidak sadar. Istighfar, Num. Istighfar, ini udah takdir. Ingatkan Airin. Tidak ada mata yang tidak basah kala itu. Zahran juga menitikkan air mata. Dia juga tak siap kehilangan figur bapak seperti Dharma yang selalu menunjukkan ketulusan. Terlintas di benak Shanum semua kenangan indah bersama Dharma. Seingat Shanum, Dharma tak pernah sekalipun membentak dirinya. Dharma selalu membekali Shanum dengan kasih sayang dan nasihat-nasihat yang baik. Bapak Ak. Berulang kali Shanum menyebut nama bapaknya dengan suara yang terdengar sangat perih. Kita masuk sekarang. Ajak Zahran. Entahlah, Shanum tak ingin masuk. Shanum rasanya tak siap melihat jasad Dharma. Shanum tak yakin bisa kuat melihatnya. Ayo, Num. Ajak Airin juga. Perlahan Shanum mau melangkah menuju ke dalam ruang ICU itu dan baru di ambang pintunya saja Shanum merasa sangat tidak kuat. Terlihat wajah Dharma yang setengah tersenyum, seolah dia hidup tapi nyatanya jasad itu sudah tidak bernyawa lagi. Tukang